Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Bagaimana haluk? kabar? Alhamdulillah bikhair. Anta kif hal? Alhamdulillah ana bikhair. Masya Allah bikhair ya. Ini apa Fadli? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ekspedisi dakwah Naam. 3 bulan berturut-turut dan ini adalah ekspedisi dakwah yang ketiga. Baik. Abah Fadli selaku apa deh di Masjid As-Sunnah Amanah? Saya salah satu pengurus Pengurus di ya. masjid ini, alhamdulillah, dan salah satu juga panitia pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid. Masya Allah. Insyaallah. Kita Kami- apresiasi juga buat teman-teman yang Iya. datang dari Kota Palu, khususnya para asatizahnya, terus juga para teman-teman komunitas dakwah lainnya. Nah, kami juga selalu mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada semua ikhwah-ikhwah yang ada di Masjid Ampana ini karena sudah menjamu tamu, sudah mengamalkan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa hadis sambungannya? Fal yukrim dhaifahu wa fayukrim jarahu, memuliakan tamu dan memuliakan Masya Allah. tetangga. Masya Allah. Abah Fadli ini salah satu, memang kalau kita ikuti di sosial media Masjid As-Sunnah Ampana, beliau adalah salah satu admin juga ya, salah satu admin di Nah. akun Masjid As-Sunnah Ampana dan akun-akun itu jadi aktif dan beliau memang adalah salah satu pegiat media sosial. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini apa Fadli? Ana mau tanyakan, mungkin yang namanya sebuah masjid ini dibangun tidak mudah, sahih. Nah, Masjid ini dibangun tidak mudah. Mungkin yang ingin Anda tanyakan awalnya adalah bagaimana ya Masjid As-Sunnah Ampana ini bisa berdiri? Awalnya seperti apa? alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi masjid ini awalnya dibangun karena termotivasi beberapa teman-teman yang dahulu mereka ngaji. Ya, Jadi mereka ngaji itu di salah satu rumah ikhwan. Terus mereka berkumpul di situ, mereka belajar tahsin dari seorang ustadz yang memang notabene-nya spesifikasi beliau adalah penghafal Al-Quran. Masya Allah. Kemudian teman-teman mulai bertambah, terus berdatangan untuk mengaji di situ. Kita pada saat itu belum membahas berkaitan dengan dakwah tauhid dan manhaj salaf ini, Nah, tapi mereka khusus untuk belajar tahsin saja. Kemudian waktu terus berganti, maka teman-teman mendatangi pengajian kita, tempatnya kita tidak cukup lagi. ayo. Maka ada salah satu dari Ini dulu kajiannya di mana? Di rumah? ya di rumah. Ayo. Salah satu dari ikhwan kita, bagaimana kalau kita sewa kos, Iya. sewa tempat, kita untuk bisa berkumpul di situ setiap pekan, itu 2 sampai 3 kali pertemuan. Iya. Di situ juga kita belajar bahasa Arab, belajar dulu sulugo Iya, dari iya. awal dasarnya. Iya. Kemudian di situ juga kita belajar menghafal hadis dan yang lainnya. Kemudian karena tempatnya juga tidak munasib lagi, kemudian bertambah terus ikhwan, para penuntut ilmu bertambah, tentu kita butuh tempat yang lebih besar lagi. Iya. Maka kita pinjam salah satu masjid di Kota Ampana ini. Tapi masjid tersebut itu karena mereka punya program-program yang terus berkelanjutan yang kita tidak punya kesempatan untuk menggunakan tempat tersebut, Iya. maka tentunya tempat kita tidak diberikan tempat Iya. untuk Belajar. di Iya. situ. Kemudian ada beberapa yang begitu semangat dan itu kita sangat salut sekali. Mereka sampaikan ke saya, bagaimana kalau kita bangun masjid saja? Iya. Kita bilang uang dari mana? Iya. Awalnya bingung. Mau dapat uang dari mana? dari mana? Beli tanah saja mahal, ya toh. Harga tanah 50 juta sampai 100 juta kalau di daerah pedalaman seperti ini. Dari uang dari mana? Iya. Mereka katakan, insya Allah ini rumah Allah, Allah yang akan bangun. Masya Allah. Tauhid sudah tertanam kuat ya. Tauhidnya sudah tertanam. Masya Jadi Allah. saya ketika diberikan seperti itu, saya bersemangat. Oh iya, ini kan bukan rumah kita. Iya. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nah. Allah Subhanahu wa taala yang akan membangunnya. Nah. Apalagi kalau kita ikhlas karena Allah taala, kemudian di situ ada dakwah tauhidnya, nanti kita Iya. niatkan dakwah, kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita dari beberapa orang itu, belasan orang itu, kita kumpul uang. Uang tersebut terkumpul pada saat itu 20 juta. 20 juta 20 juta. uang pertama ya. Ya, 20 juta itu beli tanah saja tidak cukup. Iya. Harga tanah waktu itu, lahan waktu itu harganya 47 juta. Maka 47 kita juta. datangi pemilik lahan ini, kemudian kita sampaikan niatan kita untuk membangun masjid.
Alhamdulillah, mungkin ini sebuah jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Beliau sampaikan itu saja dulu, yang 20 juta saja dulu dibayar. Masya Allah. Nanti insya Allah sisanya bisa dicicil. Iya. Masya Sisanya bisa Allah. dicicil. Kemudian kita bayar 20 juta, kita foto, kita gunakan media yang ada ini, baik di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, di Instagram dan yang lainnya. Kita manfaatkan media yang ada, kita foto lahan, kemudian kita upload. Iya. Nah, ternyata banyak peminatnya, banyak orang yang menyumbang. Nah, datanglah penyumbang dari luar, baik di dalam Kota Ampana maupun dari luar. Kalau tidak salah, bukan cuma dari dalam Kota Ampana dan luar Kota Ampana, bahkan dari luar Indonesia ada juga muhsinin ya? Iya ada, alhamdulillah ada. Ada dari Belanda, dari Vietnam, dari Arab Saudi. Saya tidak tahu juga kenapa ada orang yang nyumbang. Berarti memang promosinya cukup masif, ya, luar biasa, Masya Allah. Allah mudahkan semuanya. Dan itu sudah sampai 20 juta sudah terbayarkan, kemudian dipromosi di sosial media, kemudian tahap selanjutnya menjaring muhsinin, berarti seperti itu ya? Iya, kita menjaring muhsinin. Dan ini juga mungkin sebagai pembelajaran buat teman-teman yang ingin membangun masjid di sini, bisa atau di luar kota, buat teman-teman ikhwan yang ada di luar kota, ya bisa nyimaklah perjalanan kita ini, bagaimana cara proses pembangunan masjid. Kemudian di masjid itu pada saat itu kita belum punya ustadz yang memang betul-betul yang membina kita pada saat itu. Kita hanya beberapa teman-teman saja ikhwan yang bersemangat untuk membangun. Kemudian kita pelan-pelan menyusun batu batanya dan sebagainya. Dari perjalanan kita menghadapi beberapa fitnah. Iya. Nah, ini. Dan itu hal biasa. Hal yang biasa saja. Fitnah. Alhamdulillah dengan fitnah itu mungkin hikmahnya dakwah dan pembangunan masjid ini terekspos keluar. Iya. Yang antum sampaikan tadi, beberapa luar negeri itu seperti dari Belanda, dari Amerika, itu perorangan loh, bukan negaranya. Iya. Jadi kita klarifikasi juga. Oh, Masjid As-Sunnah itu disumbang sama Amerika loh. Masya Allah. Padahal orang yang kebetulan tinggal di sana. Orang tinggal di sana itu bersimpatik terhadap pembangunan ini, kemudian mereka memberikan sumbangan lewat rekening. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentunya kita harus tanamkan sebuah keikhlasan dalam diri kita. Tujuan kita apa membangun masjid. Yang kedua, fondasi daripada dakwah dan pembangunan tersebut itu apa dulu? Ya, salah satunya yang penting adalah niatan kita untuk dakwah tauhid. Keikhlasan. Keikhlasan dakwah tauhid. Kemudian masjid ini warnanya memang jelas kita bermanhaj salaf. Iya. Kita terang-terangan kepada kaum muslimin bahwa masjid ini adalah masjid bermanhaj salaf. Seperti itu. Sehingga kemudian memang teman-teman bilang, jangan-jangan nanti kalau kita terang-terangan begitu, sumbangannya nanti masyarakat itu tidak kan begitu. Tapi insya Allah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi sudah sempat kita bahas bahwasannya masjid ini ternyata kalau kita mau lihat dari 1 sampai 100% target yang ditargetkan oleh pihak Masjid As-Sunnah, ternyata masjid ini sekarang berada di persentase 60%. Ya, masih di 60%. Padahal ini masjid sudah sangat nyaman, dipakai ibadah sudah sangat nyaman, dipakai kajian sudah sangat nyaman, sangat mumpuni untuk menampung ikhwan dan jamaah akhwat juga. Padahal ini baru 60%. Kita bayangkan bagaimana kalau sudah 100%. Alhamdulillah akan lebih nyaman lagi insya Allah ya. Insya Allah. Kalau begitu untuk mencapai 100%, apa yang akan dilakukan setelah ini? Jadi masjid ini alhamdulillah sudah selesai di beberapa bagian-bagian yang kita bangun, yakni masjid ini sendiri yang ukurannya 14 kali 12. Terus juga kita siapkan AC di dalamnya, alhamdulillah. Ini semua pakai kaca ya. Terus kemudian ada dapurnya, ada ruang makannya, ada WC yang sudah terbangun dan kamar mandi untuk ummahat. Terus juga ada kantor dan studio. Kemudian ada juga kamar asatizah, alhamdulillah. Itu kita desain
ya semi hotel lah gitu. Iya, Masya Allah. Memang untuk Dan khusus ikram memuliakan tamu, tamu iya, gitu. Masya Allah. Memang sangat luar biasa sekali kalau teman-teman sudah pernah berkunjung ke sini. Dan saya juga mengajak jamaah sekalian ya untuk bisa berkunjung sini. Kita kajian bareng-bareng di sini. Sama ustadznya juga. Sama ustadznya juga, insya Ustadz Allah. Ya. Syafiq Basalama. Amin, Ustadz. insya Allah. Nah, bicara soal Ustadz Syafiq, anak kenal Abah Fadli ini di kajian Ustadz Syafiq di Palu. Oh, Masya Allah. Beliau adalah salah satu Panitia di sana dan yang mendapat teguran karena lambat kasih air ke Ustadz pada saat itu. Iya, Ya, Masya Allah. Di situ saya mengenal Abah Fadli dan alhamdulillah, insya Allah kita berdoa bersama-sama. Insya Allah. Semoga asatidz kibar kita di Indonesia ini bisa Bisa datang di sini. Salah satu yang sudah datang Ustadz Sofyan ya kalau tidak Ustadz salah. Sofyan Khalid Rorai. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah beliau sudah pernah datang sini dan semoga beliau bisa datang lagi dan ustadz-ustadz yang lain juga bisa Ustadz datang yang lagi. Iya. Seperti Ustadz Syafiq, pokoknya yang lain lah kita berdoa Ya, bersama-sama. kita berharap para ustadz-ustadz yang ada di Roja, baik Ustadz Yazid Jawas, Iya. Ustadz Maududi, Ustadz Badrul Salam, Iya. Masya Allah. Ini Ustadz Ana ini. Iya, Masya Allah. Ibu Ana ini. Kalau tidak salah, Anda lihat di komentarnya, beliau sudah mau menyiapkan jadwal khusus Insya untuk Allah. Ampana, insya Allah ya. Insya Allah beliau akan siapkan jadwal katanya untuk bikin tablik akbar di sini. Iya, Welcome Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Dan sebenarnya kalau untuk levelnya Ustadz Badrul Salam memang pantas lah untuk datang ke sini. Insya Allah. Beliau tidak perlu cari hotel di luar lagi jauh-jauh. Sudah ada kamar fasilitas bintang 5 ya Masya Allah. Alhamdulillah. Memang untuk masjid seukuran. Makanya Anda bilang ini masjid ternyata baru 60%. Tapi Ya. fasilitasnya luar biasa Masya Allah. Tabarakallah sudah sangat lengkap. Kamar Ustadz nyaman, kamar tamu nyaman ya. Ada masih kurang lebih 6 kamar lagi yang kita akan bangun untuk ikhwan, Iya. para penuntut ilmu di sini yang sudah standby dan para pengurus yang setiap hari standby mengurus baik soal kebersihannya, Masya soal Allah. manajemen dakwanya, soal apa saja yang berkaitan Iya. dengan kegiatan-kegiatan Iya, masjid. iya, Jadi iya. kita siapkan kamarnya kurang lebih 6 petak itu insya Allah. Masya Allah, bukan hanya tamu yang dimuliakan, penuntut ilmu juga dimuliakan di sini. Masya Allah, orang-orang yang memuliakan masjid, insya Allah juga akan dimuliakan ya. Luar biasa sekali, Masya Allah. Berarti akan ada pembangunan lagi ke depannya. Insya Ya, Allah. untuk pembangunan fisik masjid, apakah cukup seperti ini atau Iya. akan ada perluasan ke samping, ke kanan atau ke atas atau bagaimana? Untuk sementara kita konsentrasi dulu penyelesaian masjid ini dan juga kita dapat hibah Iya. lokasi atau lahan untuk membangun pondok pesantren. Masya Allah, jadi bukan hanya membangun masjid saja, Iya. akan membangun pondok pesantren ya? Alhamdulillah ada seorang dermawan yang simpatisan dengan dakwah ini Iya. bersama keluarganya memberikan sumbangan dan alhamdulillah kita juga sudah buat yayasannya dan sudah selesai dan insya Allah kita step by step ini sementara lagi proses bikin gambar ya Iya. dan alhamdulillah itu dibantu oleh Abu Roja dari Masya Lensa Allah. Salaf ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah berarti jamaah sekalian kita berdoa bersama-sama semoga masjid ini segera rampung 100% dan semoga sekolah kita juga segera Insya Allah. selesai agar bisa mencetak generasi-generasi Rabbani di Kota Ampana dan juga mencetak para dai-dai dari Kota Ampana yang fokus mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah ala fahmi salaf. Amin insyaallah. Iya. Baik, maka daripada itu jamaah sekalian, seperti yang sudah Abah Fadli katakan tadi, bahwasanya masjid ini akan melakukan pembangunan lanjutan, ya seperti itu. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk bertahun dalam donasi lanjutan pembangunan Masjid As-Sunnah Ampana. Bisa mengirimkan donasinya di Bank BNI atas nama Masjid As-Sunnah dengan kode bank 009, nomor rekeningnya 0953609621. Saya bacakan sekali lagi, kode banknya 009 dengan nomor rekening 0953609621. Nanti ditulis di caption ya. Dan jangan lupa untuk dikonfirmasi ke WA di WhatsApp 08219391. Anda bacakan ulang ya, 082191391252. Sorry, nanti Nomor ditaruh anak. lagi di Nomor anak itu. Oh iya, Masya Allah, itu nomornya Abah Fadli. Silakan di save teman-teman sekalian dan Abah Fadli juga akan save nomor antum semua dan di situ antum bisa lihat laporan-laporan keuangan yang masuk akan disampaikan di situ. Karena masjid ini memang seperti yang Anda bilang, Anda sampaikan tadi sebelumnya,
pengelolaannya sangat transparan kepada umat. Baik. Berapapun yang disumbangkan itu dilaporkan kepada umat bahwasanya Iya. sekian yang masuk dan sekian yang sudah dikerjakan seperti itu. Nah, Baik, ada penyampaian lagi apa? jadi alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan buat ikhwan Indonesia yang telah bertahun dengan pembangunan Masjid As-Sunnah serta dakwanya. Kita ucapkan semoga Allah SWT membalaskan kebaikan antum semua Amin. dan menjadi amal jariah buat antum semua. Terus Amin. juga kita ucapkan bil khusus buat teman-teman aktivis dakwah yang ada di Kota Palu, Amin. buat teman-teman Palu Mengaji, Iya. terus juga Lensa Salaf, Iya. terus Mutiara Sunnah Kota Palu, Iya. terus juga ada Roja Kota Palu, Iya. terus apa lagi ya? Banyak sih Banyak, sebenarnya. pokoknya Iya. teman-teman aktivis dakwah lah seluruhnya. Buat teman-teman di Banggai Mengaji juga dan yang lainnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan antum semua Iya. yang sempatkan harta, diri, waktu, dan pikiran untuk bertahun dalam dakwah di Kota Ampana ini. Amin. Dan semoga juga Masjid As-Sunnah Ampana menjadi center dakwah dari Palu dan dari Luhuk juga seperti itu, bisa kumpul. Dan lebih bil khusus yang tercinta Al-Ustadz Wirawan Hafizullah Ta'ala Masya Allah. yang telah memberikan waktunya 3 Iya. bulan ini ya. Iya, 3 Masya bulan Allah. berturut-turut. Ini kemarin tidak gampang ini. Ini Iya. jaraknya 350 kilo loh Iya. dari Kota Palu sama 8 jam, 12 8 jam jam lah kita kalau di perjalanan. kalau anak ya pasti yatakai ya. Antum Apa itu? muntah. Oh, buang jangkar ya, buang jangkar. Masya Allah. Iya, memang perjalanan memang cukup melelahkan ya. Tapi alhamdulillah perjalanan kita yang melelahkan itu terbayarkan dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan Masjid As-Sunnah Ampana. Luar biasa, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan. Bil khusus juga buat saudara kita Haji Sahir Hafizullah Ta'ala Hafizullah yang telah membackup. Terus juga Mas Sugianto ya. Iya. Ini beliau juga seorang aktivis dakwah di sini. Beliau juga seorang pengurus yang notabene-nya sibukkan diri untuk ngurus Iya, setiap hari di Masya sini. Allah. Terima kasih semualah buat ikhwan-ikhwan kita yang mendampingi anak. Iya. Ya. Disuruh beli kayu, beli apa, beli Masya dan sebagainya. Allah. Tidak terhitung, Masya Allah. Alhamdulillah sudah jalan 2 tahun lebih ini, mereka setiap hari di sini loh. Jadi kegiatan ini dari pagi sampai malam, itu kurang lebih 2 tahun ini tidak pernah putus kegiatannya. Iya. Ada kegiatan panahan, ada baca Quran, dan Kegiatan lainnya. sosial yang lainnya ada juga. Ada juga. Kemarin kita bikin kegiatan seperti tebar zakat fitrah, itu Iya. 1 ton untuk sekitaran sini. 1 ton ya? 1 ton berasnya. Kemudian kita kumpulkan juga kurban. Sembelihan itu 13 ekor sapi. Masya Allah. Kita tebar juga di Sekitar Masjid As-Sunnah. Masjid Sunnah dan beberapa tempat yang memang sebagai garapan dakwah sunnah Iya, Masya di Allah. Kota Ampana. Terus juga kita adakan baru-baru ini pengadaan tebar Al-Quran dan buku Iqra. Iya. Itu ribuan buku Iqra kita adakan, kita sebarkan sampai di kepulauan. Al-Quran pun demikian, insya Allah. Jadi ini pertanda bahwa kita cinta pada kaum muslimin. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita mengkafirkan kaum muslimin, itu tidak benar. Iya. Kita mencintai mereka dan kita inginkan mereka bersatu di atas tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan di atas sunnah Di Nabi atas sunnah Nabi SAW. SAW. Masya Mungkin Allah. demikian. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Pak Fadli, sekali lagi kami ucapkan sudah ekspedisi dakwah yang ketiga bersama Ustadz kita, Atmos Wirawan Hafizahullah Ta'ala. Ini Masjid As-Sunnah kedatangan Ustadz selevel nasional juga sebenarnya. Iya, Beliau alumni Madinah, Iya. bukan alumni kacang-kacang. Mendengar alumninya saja sudah Iya. luar biasa. Alma Kita maternya, apresiasi, iya. kita sangat tersanjung sekali karena memang ustadz-ustadz ini jarang datang di sini, dan beliau sebagai ustadz yang saya pernah lihat selevel dengan ustadz-ustadz kibar di Jakarta, itu pernah bikin pengajian di Bali Mengaji, Di Bali kalau tidak salah. Mengaji, Bali Bali Mengaji pernah luar ngisi. biasa. Jadi Luar di situ biasa. ada Ustadz Badru Salam, ada Ustadz ini. Ustadz Firanda pernah ngisi juga di situ. Dan Salah beliau salah beliau. satu yang pernah ngisi Kita di situ. berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, ucapkan jazakumullah khairan. Iya, dan kita masih berharap juga semoga asatidz yang lain bisa Insyaallah. datang sama-sama ke Kota Ampana. Baik. Baik. Mungkin sampai di sini saja perbincangan kita, Pak Fadli. Nah, Semoga pembangunan masjid ini lebih dimudahkan lagi ke depannya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada jamaah semua kami ucapkan syukran jazakumullah khairan yang sudah bertahun kepada Masjid As-Sunnah Ampana, dan juga kepada jamaah yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk bisa datang di Masjid As-Sunnah Ampana untuk mendengarkan kajian-kajian yang
sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Dan tidak lupa saya kembali mengucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada semua yang telah mendukung lancarnya kegiatan kita pada ekspedisi dakwah yang ketiga ini. Kami mengucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada Radio Roja Palu, kemudian kepada Mutiara Sunnah Palu, kepada Muslim Bikers Indonesia chapter Palu, kemudian kepada Palu Mengaji, kemudian kepada Lensa Salaf, Banggai Mengaji, dan juga Pantulan Mengaji, Dirty Staff, dan juga Lesen 86. Lesen 86 ini yang menyediakan konsumsi kita selama di sini. Ya, Masya Allah, syukran, jazakumullah. Buat teman-teman yang ada di Ampana, bolehlah. Iya, cateringnya recommended ya. Sangat recommended di Lesehan 86. Kemudian kami juga, afwan, mengucapkan syukran, jazakumullah khairan, kepada Tadulako Mengaji, Banua Muslim, kemudian Maesa Parfum, ada juga Abu Yazid Podcast, Tekan Channel, Risalah TV Lubuk, dan juga Wani Mengaji. Semoga kita bisa bertahun lagi di kegiatan-kegiatan kita yang oh ya, dan juga Pinastika Motor ya. Kita mengucapkan syukran jazakumullah khairan. Semoga kita bisa bertahun lagi bersama-sama di kegiatan kita yang kedepannya, dan jangan lupa untuk jamaah sekalian kalau mau bertahun silakan hubungi kontak yang tersedia di caption nantinya. Sekali lagi kami ucapkan syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.